Shalom. 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 Puji nama Tuhan, karena kebaikan Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa merasakan indahnya bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya kasih Tuhan selalu ada untuk kita semua. Dan lewat ibadah secara online pun kita tetap bersyukur karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Dan dialah yang maha kudus untuk selamanya.
Haleluya. Kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan yang Allah yang baik, Allah yang sungguh-sungguh selalu ada untuk kami semua Tuhan. Dan pada pagi hari kami merasakan berkat Allah melimpah atas kehidupan kami. Oleh sebab itu sertai kami dalam ibadah, walaupun secara online Allah tetap berkarya, memberkati, memulihkan. Bahkan Allah memberikan yang ajaib untuk kami Tuhan, supaya kami yakin dan percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang penuh dengan kuasa dan dahsyat untuk selama-lamanya Tuhan. Urapi kami, hadirat Allah menguasai kami, dan kuasa daripada Engkau turun atas kehidupan kami semua, dan sidang cepatmu dimanapun berada, Allah tetap memberkati. Terima kasih, kami mengucap syukur atas semua itu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi untuk sidang jemaat dimanapun berada, dan saya percaya kasih Allah nyata untuk hidup kita, dan saya percaya berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dia Allah yang kuasa, dia Allah yang dahsyat, bahkan Allah memulihkan segala sesuatu yang mungkin secara manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena Allah kita Allah yang besar. Amin. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga, dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga, dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang yang takut akan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Yeay. Kita akan menari untuk Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang indah, Tuhan yang perkasa untuk kita semua. Haleluya. Saya mengundang sidang jemaat yang ada dimanapun kita berdiri, kita menari untuk Tuhan kita. Bila roh Allah ada
Di dalamku ku kan menari seperti dan menari. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Katakan ku kan menari, menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Oh, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, sudah teman di rumah pun kita menari untuk Tuhan kita. Amin. Menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari seperti dan menari. Haleluya. Sekalipun menghadapi segala cobaan yang ada dalam kehidupan kita, kalau orang mengandalkan Tuhan, kita akan menari-menari karena Allah menyertai kita, Allah ada bersama kita. Segala sesuatu Tuhan akan jadikan indah tepat pada waktunya. Haleluya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, biar sidang jemaat kita teringat hamba kita Bapak Pendeta Haribowo yang saat ini terdampar sakit di rumah sakit. Biar kita juga angkat tangan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dengan karya Tuhan, hamba ini akan bersaksi bahwa Allah, Tuhan kita Yesus, Tuhan yang luar biasa, menyatakan mujizatnya untuk kita. Dan saya percaya, sidang tempat-tempat sini semuanya akan merasakan kelimpahan berkat atas semua kebesaran Tuhan. Allah kita, Tuhan Yesus kita, Tuhan yang dahsyat, patut kita andalkan selama hidup kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Haleluya. Engkau Tuhan
tunggu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Dengan segenap hati, satu-satunya saya berdoa, sudah jemaat yang ada di rumah pun kita akan bangkit berdiri. Kita nyatakan kepada Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, mampu mengadakan mujizat, mampu menyembuhkan, mampu mengadakan segala sesuatu yang terindah. Biar kita katakan, Yesus, Yesus, Engkau satu-satunya dalam kehidupan kita. Haleluya. Angkat tangan kita. Haleluya, satu-satunya. Satu-satunya yang kuandalkan. Amin. Satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan. Haleluya. Satunya yang percaya. Engkau Tuhan sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, satu-satunya, satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku. Sekali lagi kita pujikan murya dan kesungguhan hati. Satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan, Engkau andalan kami, satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar seperti pujian tadi Tuhan, merupakan satu pernyataan kami
bahwa Engkau satu-satunya Tuhan andalan kami. Engkau satu-satunya yang mampu menolong dalam kehidupan kami ini. Engkau sumber segalanya Tuhan. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini kembali kami boleh datang Bapa di dalam surga, di dalam ibadah ini Tuhan. Dimanapun sidang jemaatmu berada, ibadah secara online ini Tuhan, Engkau memberkati, Engkau berhadirat di antara mereka, karena kami benar-benar membutuhkan Engkau Tuhan di hari-hari akhir ini. Bukan saja menolong dari segala masalah yang ada, tapi sampai kami boleh dipulihkan Tuhan, dan menjadi kehidupan yang saatnya nanti kami boleh menjadi sidang mempelaimu tanpa cacat celah Tuhan. Untuk itulah Bapa dalam surga, hari-hari ini menghadapi masalah yang sulit Tuhan, tapi kami tahu, kami percaya Engkau menolong. Tetapi lebih jauh dari itu juga Engkau mau menolong kami Tuhan secara rohani Tuhan, supaya kehidupan kami ini sungguh-sungguh saatnya Tuhan boleh bersama dengan Engkau dalam kemuliaan. Inilah perjuangan yang harus diperjuangkan bagi kami bangsa kafir yang seharusnya kami tidak layak Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur. Terima kasih, serahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Kalau masih didapati kekurangan kelemahan dosa, ampuni Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh boleh ada dalam kuasa urapan Rahmu. Terima kasih, kami mau siap di mana Engkau akan datang di tengah-tengah kami lewat firman. Kami akan menyerahkan semua. Dan kalau ada kuasa apapun bentuknya Tuhan, sekali lagi menggunakan kuasa, usirkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap. Terima kasih, kami akan sambut firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat selalu, ya, dan tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita percaya sidang jemaat dimanapun saudara berada, saudara sudah siap, ya, untuk menyambut di mana Yesus akan lewat. Yesus akan datang menolong kita lewat firman pengajaran yang benar. Nah, kita sudah beberapa kali ya melihat atau mempelajari tentang yaitu tentang saksi dan kesaksian, ya, tentang saksi dan kesaksian yang benar. Ya, kita akan melihat, ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita sudah melihat tentang bagaimana Yesus bersaksi, ya, dia sebagai imam besar dan sebagai yaitu raja segala raja, sebagai mempelai pria surga, ya. Dia tetap bersaksi benar, tidak takut sekalipun dia harus menderita sampai ya itu disalibkan, mati disalibkan, tapi tetap, ya, dia tetap bersaksi tentang kebenaran ini, ya. Jadi inilah yang kita teladani menghadapi apapun di tengah-tengah situasi saat ini, keadaan. Sampai Yesus mengatakan Yesus dibenci juga, ya. Kita juga menghadapi hal-hal ini, tapi kita tetap berpegang yaitu dalam kebenaran atau bersaksi tentang kebenaran, ya. Sehingga kita melihat seluruh kehidupan Yesus itu ditandai dengan bersaksi tentang kebenaran. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya dijelaskan. Sekalipun dia tahu ada resikonya. Nah, dan saat pagi hari ini kita akan mempelajari yaitu satu hal, ya, di mana Yesus tidak, ya, bukan tidak takut, ya, tidak gengsi lah, katakan, untuk menyaksikan tentang kebenaran. Sekalipun ada hal-hal yang sebetulnya membuat dia malu dan tidak ada dalam, tapi Yesus tetap berpegang dalam kebenaran, tidak ada yang ditutupi. Salah satunya adalah tentang keturunannya, ya, atau nenek moyangnya gitu, ya. Yesus kan lahir sebagai manusia, ya, lahir dari seorang
wanita, ya, Maria, ya, dia lahir lewat proses sebagai manusia. Dan di atasnya itu ya, ada silsilahnya. Mungkin setiap keluarga juga punya silsilah. Ya, mungkin nenek moyangnya pernah begini begitu. Ya, mungkin ada yang ya dulu baik, tapi juga ada yang jahat. Tapi tidak ada yang ditutup-tutupi seperti Yesus ini. Ya. Kalau saudara melihat di dalam Injil Matius pasal 1 ya, ayat 1 sampai 16, nanti saudara baca secara keseluruhan. Saya tunjukkan saja beberapa ayat-ayat yang penting ya, tentang silsilah Yesus. Silsilah Yesus terbagi menjadi 2 bagian. Ya. Silsilah Yesus terbagi menjadi 2 bagian kalau saudara membaca di dalam Matius 1 sampai 16 nanti. Saudara bisa menghitung lewat membaca ayat 1 sampai 16 ini. Ya. Jadi silsilah Yesus di sini dibagi menjadi 2 bagian. Yang satu yaitu silsilah Yesus melalui 40 orang laki-laki. Kalau saudara membaca nanti, saudara hitung, saudara akan temukan situ ada 40 orang laki-laki yang semuanya itu adalah orang Israel. Mulai dari Abraham sampai Yusuf, ayahnya Yesus secara daging. Ya, kita tahu kan, ya, ayahnya Yesus itu Yesus secara daging. Kalau lewat jalur ini, ya, kita bangsa kafir tidak mendapat bagian dalam janjinya Tuhan. Tidak dapat bagian. Kalau lewat yaitu keturunan, ya lewat 40 orang laki-laki ini, semua orang Israel. Kita tidak akan mendapat kesempatan, kita bangsa kafir, untuk mendapat bagian janji Tuhan. Tetapi yang kedua, saudara nanti juga membaca, ya, di situ Yesus, silsilah Yesus, ya, yang kedua yaitu melalui 5 orang wanita. 5 orang wanita. Ya. Siapa saja? Nah, saudara catat. Ya, saudara catat. Nanti baca ayatnya. Kebenarannya benar apa enggak. Ya. Jadi yang kedua ini, jalur kedua ini lewat 5 orang wanita yaitu Tamar. Ya, di dalam Matius 1 ayat yang ketiga dituliskan tentang Tamar. Ya. Dan yang kedua yaitu Rahab. Dituliskan ayat yang kelima. Dan yang ketiga itu Rut. Dituliskan dalam ayat yang kelima juga. Dan selanjutnya yaitu istri Uria. Ya, istri Uria. Itu ayat 6. Dan Maria yang melahirkan secara langsung. Itu dituliskan ayat 16. Nah, 5 wanita ini saudara dikasih Tuhan. Ya, ini yang punya peran. Ya, di mana Yesus lahir dan saudara dikasih Tuhan menjadikan kita bangsa kafir itu bisa mendapat bagian dalam silsilah Yesus ini. Tadi yang pertama itu Tamar. Siapa Tamar? Ya. Tamar itu kehidupan yang mengalami kejatuhan dengan mertuanya, yaitu Yehuda. Nanti saudara baca ayat yang ketiga tadi. Wanita yang kedua yaitu Rahab. Rahab itu perempuan sundal dan bangsa kafir. Ya, ayat yang kelima nanti saudara baca. Rut itu keturunan Moab. Itu juga bangsa kafir. Moab itu hasil dari Lot dan anaknya sendiri.
Ya. Jadi artinya ini ya, kehidupan Rut yang keturunan Moab itu bangsa kafir. Di dalam ayat yang kelima saudara membaca kebenarannya. Dan yang keempat itu istri Uria yaitu Betsheba. Di mana Betsheba mengalami kejatuhan dengan Raja Daud. Ya, itu di dalam ayat yang ke-6. Dan yang langsung melahirkan Yesus yaitu Maria. Ya, ayat 16. Maria ini ya, dia mengandung bukan oleh hubungan dengan Yusuf tunangannya. Hampir-hampir ya, Maria diceraikan oleh Yusuf. Kalau saat itu diceraikan berarti ditandai dengan aib. Karena sudah mengandung, ya, belum menikah, baru bertunangan. Belum ada hubungan apa-apa. Jadi kalau kita melihat 5 wanita itu tadi, semua itu kalau saya katakan tidak beres. Dibayangi kehancuran, dibayangi kejatuhan oleh karena keadaannya, oleh karena perbuatannya. Tapi di sini kita melihat Yesus dalam sisilah ini tidak menyembunyikan asal usulnya atau nenek moyangnya. Mungkin kita ya sering mesti ada yang menutupi, oh nenek moyangku dulu ini seorang penjahat. Ya, mungkin ditutupin gitu. Ya. Kalau apalagi ya sekarang kan kalau mau nikah apa ukurannya? Apa bobot bebet bibit gitu dilihat. Nah kadang-kadang ditutup-tutupin. Tapi Yesus tidak menutupi. Dia tetap memberitahukan kebenarannya. Sekalipun ya 5 wanita itu ya itu mengalami kejatuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari 5 wanita di situ ada 2 wanita bangsa kafir. Jadi bukan semua Israel, kalau 40 laki-laki semua Israel, kita bangsa kafir tidak dapat bagian, tetapi lewat 5 wanita ini ada 2 wanita bangsa kafir, yaitu Rahab dan Rut. Berarti bangsa kafir dimasukkan juga dalam sisilah Yesus. Inilah kemurahan. Merupakan jalur kemurahan Tuhan bagi kita bangsa kafir. Yang mana kita bangsa kafir dibayangi kejatuhan dan kehancuran. Karena dosa-dosa kita. Sehingga kita cenderung tidak bisa menerima janji Allah. Tapi lewat 2 wanita ini bangsa kafir, sekalipun ya yaitu Rahab dan Rut itu juga kalau dilihat ya apa namanya kehidupannya juga mengalami kejatuhan ini. Nah, untuk itu saudara dikasih Tuhan, kalau di dalam Efesus pasal 2 itu ya, Efesus 2 ayat 11, kemudian 15 dan 16, Efesus pasal 2, 11, 15 dan 16. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yaitu kafir, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menambahkan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ya. Sunat lahiriah yaitu ya secara jasmani. Ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ya, sebab dengan ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya
dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ini saudara dikasihi Tuhan, jalur kemurahan bagi kita bangsa kafir yang seharusnya mengalami, yaitu kejatuhan oleh karena dosa. Tetapi lewat salib Kristus, Israel dan kafir disatukan menjadi manusia baru. Manusia baru artinya satu tubuh Kristus yang sempurna, yang nanti menjadi mempelai wanita Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, Allah, firman itu adalah Allah, firman bersama Allah, Allah menjadi manusia. Namanya Yesus. Jadi Allah menjadi sama dengan manusia lewat pribadi Yesus. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa dilahirkan kembali secara rohani dan nanti jadi sama mulia dengan Yesus. Nah, mari pagi hari ini kita mau mempelajari perjuangan kita bangsa kafir. Apa yang harus kita perjuangkan bagi bangsa kafir yang sudah menerima kemurahan Tuhan, lewat jalur kemurahan Tuhan. Nah, mari, karena ini penting buat kita bangsa kafir. Jangan jalur kemurahan ini dipakai untuk murahan. Nah, mari, ada syarat supaya bangsa kafir bisa menjadi mempelai. Kita akan mempelajari lewat kitab Rut. Lewat kitab Rut. Kita pelajari. Jadi syarat yang pertama, kita pelajari lewat Rut, bangsa kafir menjadi mempelai lewat kisahnya Rut ini. Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Ya. Jadi syarat supaya kita bangsa kafir bisa menjadi mempelai, kita harus berjuang. Ya. Yang pertama, Rut 2, 11, 13. Boas menjawab, nanti saudara membaca kisah Rut ini dari pasal yang kedua secara keseluruhan supaya saudara lebih mengerti nanti. Ya, lebih mengerti. Ini PR saudara di rumah, baca nanti. Pasal 2 dari kitab Rut. Ayat 11, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak mengenal engkau, tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kira dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Nah, di sini yang pertama kali untuk kita bangsa kafir nanti untuk bisa menjadi mempelainya, yaitu seperti Rut. Ya. Di saat ada kelaparan, ya, Elimelek dan anaknya istrinya pindah ke satu tempat, ya, dan anaknya di sana yaitu menikah, satu dengan Rut, satu dengan Orpa. Tetapi semua meninggal, ya, baik Elimelek, baik juga
suami anaknya Naomi itu ya, dipanggil Tuhan, sehingga Naomi mendengar bahwa ya, di tempatnya sudah tidak ada kelaparan lagi, maka mau beranjak pulang. Dua menantunya ini disuruh, ya wis kamu tinggal. Tetapi Rut ini ya, itu tetap bersikeras untuk ikut. Nah, di sini kita melihat bahwa kita bangsa kafir untuk nanti tampil menjadi mempelai harus menerima panggilan Tuhan. Harus menerima panggilan Tuhan. Kalau bangsa kafir dipanggil oleh Tuhan lewat jalur kemurahan, ini merupakan kemurahan dan merupakan belas kasihan Tuhan kepada kita bangsa kafir ini. Nah, seperti Rut tadi, Rut menerima panggilan Tuhan. Dia mau untuk ikut mertuanya, ibu mertuanya. Apa praktek meninggalkan panggilan seperti Rut tadi? Yaitu pertama meninggalkan bapak ibu. Meninggalkan orang tua yang lama. Tentunya kalau pindah dia meninggalkan. Tapi buat kita secara rohani, yaitu kita meninggalkan orang tua yang lama. Artinya meninggalkan pergaulan dengan iblis, pergaulan dengan dosa yang membuat kita bisa berdosa. Mulai dari dusta, kebencian, kepahitan sampai puncaknya dosa. Itu dituliskan dalam Yohanes 8 ayat 44. Bapa yang lama, setan atau iblis, bapamu yang lama itu harus ditinggalkan. Berarti kita harus meninggalkan ya, yaitu pergaulan yang lama yang notabene membawa jatuh dalam dosa. Nah, praktek menerima panggilan yang kedua yaitu meninggalkan tanah kelahiran. Seperti Rut meninggalkan tanah kelahiran. Artinya meninggalkan pergaulan dengan dunia yang penuh dengan kesibukan, yang penuh dengan kesukaan palsu, yang penuh dengan kesusahan seperti saat ini menghadap banyak kesusahan. Yang membuat bangsa kafir bisa terpisah dari Tuhan. Yang akhirnya nanti jatuh di dalam dosa. Ini kita melihat ya, dari Rut ya, menerima panggilan Tuhan. Yang saudara dikasihi Tuhan, yang ketiga meninggalkan pergaulan daging. Hawa nafsu daging. Karena daging itu mengakibatkan dosa sampai puncaknya dosa. Ini sama dengan melawan Tuhan. Itulah Rut. Ya, dia mau menerima panggilan ya, sehingga tinggalkan yaitu pergaulan dengan iblis yang notabene membawa jatuh dalam dosa, meninggalkan pergaulan dengan dunia dengan kesibukan yang membuat kita tidak setia dalam ibadah pelayanan, dan meninggalkan pergaulan daging yang notabene membawa jatuh di dalam dosa ini. Sedang Orpa itu salah satu menantu Naomi juga. Tapi dia tidak mau untuk ikut Naomi. Ya. Akhirnya pergi meninggalkan Naomi. Ya. Sehingga tidak bisa lepas dari ya, kebutuhan atau keinginan daging. Lebih enak sudah. Ya. Tidak ikut aja. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau bicara tentang menerima panggilan Tuhan, berarti harus meninggalkan pergaulan dengan iblis, bapaknya yang lama, pergaulan dengan dunia ini yang membuat tidak setia, dan pergaulan daging, yaitu yang membuat jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa, sehingga kita ya, tidak bisa
ya, hidup dalam kebenaran. Kalau meninggalkan itu semua, kita akan bisa hidup dalam kebenaran seperti Yesus. Lah kalau sudah hidup dalam kebenaran, nanti kita sudah menemukan pribadi Tuhan di mana Dia adalah benar. Sehingga kita bisa setia, kita bisa ada kesukaan, ya, gemar, ya, beribadah melayani Tuhan. Ada sukacita, ada kesukaan untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, kita suka, ya, atau senang untuk beribadah melayani Tuhan. Ini kalau sudah hidup dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan kita rindu. Di mana Yesus, ya, yang adalah firman pekerjaan yang benar, Dia selalu akan datang di tengah-tengah. Kita membutuhkan itu. Sehingga ada kesukaan untuk bertemu dengan pribadinya. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita bangsa kafir masih mempertahankan yang tidak benar. Apa yang tidak benar? Termasuk tidak setia dalam ibadah pelayanan. Bagi kita bangsa kafir, berarti bangsa kafir ini mulai masuk dalam kehancuran. Ya. Sekarang kita melihat, ya, yang kedua, syarat bangsa kafir untuk bisa menjadi mempelai, kita harus berjuang menerima panggilan tadi. Yang kedua, harus masuk dalam kegiatan ladang Boas. Rut tadi datang, ya, bersama dengan ibu mertuanya Naomi, ya, dan di sana Rut tidak tinggal diam, tapi berjuang. Ya. Rut 2 ayat 1-3 dan ayat 10. Rut 2 ayat 1-3 dan 10. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, ya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimeleh, namanya Boas. Ya, jadi, ya, Naomi punya sanak keluarga dari suaminya. Siapa? Yaitu saudaranya Elimeleh, namanya Boas. Maka Rut, ya, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimeleh. Ya, jadi di ladangnya Boas, ya, saudaranya Elimeleh, keponakan Elimeleh ini. Ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepada, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Jadi inilah syarat yang kedua dalam berjuang kita bangsakan untuk menjadi mempelainya itu. Ya, harus masuk dalam kegiatan ladang Boas. Jadi bukan sembarang ladang. Mungkin di saat itu banyak ladang-ladang di sebelah-sebelahnya. Tapi Rut masuk dalam ladangnya Boas. Yaitu masih ada, ya, sanak famili. Ya, ada menjadi keluarga dari jalur suaminya Naomi, yaitu Elimeleh.
Jadi di sini kita melihat Rut tidak tinggal diam, tapi dia dikatakan tadi ya, pergi memungut bulir-bulir jelai, bulir-bulir gandum, rontokan-rontokan itu loh. Ya. Ada yang rontok ya dengan telaten dikumpulin, ya ikuti. Ya, nah saudara dikasih Tuhan. Jadi syarat kedua harus masuk dalam kegiatan ya, ladang Boas. Sekali lagi bukan sembarang ladang ini. Boas di sini itu gambaran Yesus sebagai mempelai pria surga. Boas itu gambaran Yesus sebagai mempelai pria surga. Jadi ladang Boas itu bicara tentang ladang mempelai. Ini sama dengan menerima pilihan Tuhan. Jadi kita juga harus berjuang, jangan tinggal diam sebagai bangsa kafir tadi. Kalau sudah menerima panggilan ini, ya sekarang ya, yang kedua kita harus ada kegiatan, ya seperti Rut ini. Di sini kita melihat ada dua macam kegiatan yang ada dalam ladang mempelai, ladangnya Boas. Ada dua macam kegiatan. Ya ini perhatikan kegiatan ini juga harus ada di dalam kehidupan kita, di dalam yang dibina dengan pengajaran mempelai, ladang mempelai. Rut 2 ayat 7. Rut 2 ayat 7. Ya, ini macam yang pertama kegiatan dalam ladang mempelai, ladangnya Boas seperti Rut tadi. Ya, Rut 2 ayat yang ke-7. Kita baca lagi. Ya. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau kita sudah berada di ladang mempelai, dalam ladang yang dibina dengan pengajaran mempelai ini, kegiatannya harus memungut jelai. Artinya kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan juga dengar-dengaran kepada firman pengajaran mempelai sampai mempraktikannya. Sampai firman itu mendarah daging dalam hidup kita ini. Ini kegiatan yang pertama. Istilah memungut jelai. Ya. Dia dari pagi sampai sekarang. Terus. Ya, tidak berhenti-berhenti ini. Buat kita kegiatan pertama di ladang mempelai itu. Perhatikan yaitu memungut jelai. Mau dengan sungguh-sungguh mendengar firman pengajaran. Sampai praktek dan firman dari darah daging dalam hidup. Yang kedua, kegiatan kedua, melayani Tuhan. Artinya masuk dalam pelayanan mempelai. Berdasarkan ya komandonya firman pengajaran yang benar. Kalau pelayanan kita itu dikomandoi atau didorong oleh firman pengajaran yang benar, kita akan bisa bekerja sama. Ya. Satu dengan lain, bukan dengan pikiran kita, kemauan kita, tapi didorong dengan satu firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus. Semua fokus satu, maka kita akan bisa bekerja sama sebagai anggota tubuh satu dengan lainnya. Tentunya sesuai dengan tugas masing-masing sehingga tidak terjadi benturan-benturan. Ya, ini sikap yang harus ada, yang kita perjuangkan kita sebagai bangsa kami untuk nanti tampil menjadi mempelai. Jadi untuk itu dengan kekuatan dalam pelayanan adalah firman pengajaran.
Jadi kita melayani, tapi kekuatannya yaitu oleh firman. Didorong oleh komandonya firman ini. Hanya di ladang Boas itu bangsa kafir mendapat kemurahan dan belas kasihan tadi. Rut mengatakan mendapat belas kasihan. Jadi mari perhatikan, jangan kita ada di sembarang ladang. Tapi biar kita berada dalam ladang yang dibina dengan yaitu pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita mau memperhatikan ya, dengan sungguh-sungguh di dalam mendengar firman pengajaran yang benar tadi dan juga pelayanan yang benar, maka Yesus sebagai mempelai pria surga juga akan sungguh-sungguh memperhatikan kita. Ya. Kalau kita mau dengan serius sungguh-sungguh mendengar firman dan melayani, maka Dia juga akan sungguh-sungguh memperhatikan kita. Dan Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita secara jasmani dan juga secara rohani. Sampai masa depan kita juga dijamin oleh Tuhan. Ini ya, kita akan juga ya, dijamin oleh kebutuhan kita saat ini menghadapi masalah dan lain sebagainya di saat pandemi ini. Tuhan akan tahu. Tetapi saudara, ya, lebih dari itu kita harus mau, ya, saudara dikasihi Tuhan, untuk sungguh-sungguh ya secara rohani supaya nanti sampai menjadi mempelai. Kalau kita hanya dilindungi dalam dunia ini saja, ya, tetapi kita tidak akan sampai ya, menjadi mempelainya. Kita sia-sia. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ya, di luar ladang mempelai bangsa kafir akan kehilangan kemurahan dan kehilangan belas kasihan Tuhan. Yang akhirnya kalau kehilangan kemurahan dan belas kasihan Tuhan, maka bangsa kafir itu akan menuju ke ladang, bukan ladang mempelai, tapi menuju kepada ladang babi. Berarti berada dalam penderitaan, berada dalam kenajisan sampai binasa. Seperti nasib daripada anak yang bungsu itu. Hati-hati di hari-hari ini, saat-saat juga penampian. Sekalipun dalam masa pandemi, tapi sedang ada di dalam. Siapa yang tetap sungguh-sungguh, siapa yang sudah tidak lagi mau sungguh-sungguh ini. Ya. Sebab itu saudara, biarlah kehidupan kita bangsa kafir ini dimulai dari hal yang rohani. Mungkin kita belum hebat saat ini. Tapi kalau kita menerima panggilan dan pilihan Tuhan tadi, maka Tuhan akan memperhatikan kita. Amin. Sekarang yang ketiga, ya, perjuangan kita bangsa kafir untuk bisa menjadi mempelainya. Yang ketiga syarat, ya. Rut 3 kembali ayat 1 sampai 3 dan 8 sampai 9. 1 sampai 3, 8 sampai 9. Rut 3. Rut pasal yang ketiga. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Nah, tempat perlindungan artinya bisa melindungi. Ya, untuk menjadi mencari istilah, mencari suami buat Rut itu untuk melindungi. Ya,
Ayat yang kedua, maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita. Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah dan pakailah pakaian bagusnya dan pergilah ke tempat pengirikan itu, tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jadi di sini Naomi mengatakan kepada Rut itu, ya tak cari suami aja, gampangnya gitulah. Ya, bagi engkau supaya berbahagia. Ya. Dan diberitahukan bahwa malam ini ya, yang Boas yang pekerja perempuan tidak adalah saudara kita. Dia pada malam menampi jelai di tempat pengirikan. Ya. Jadi Rut disuruh pergi ke sana, pergilah ke tempat pengirikan itu, tapi jangan engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jadi ya masih singit-singitan lah gitu ya. Sebab Boas masih makan minum itu. Tapi di sini kita melihat sebelum pergi yaitu ya, apa yang disarankan oleh Naomi ya supaya cantik lah begitu ya, yaitu mandilah, beruraplah, pakai pakaian yang bagus ya. Nanti kalau Boas sudah makan minum ya, maka kamu bisa mendekat di bawah kakinya. Ayat 8 dan 9. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, Boas terjaga kaget lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Wajib menebus kami ini ada aturannya sendiri. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi syarat yang ketiga itu ya, supaya Rut itu berada di bawah kaki Boas. Buat kita sekarang berada di bawah kaki Yesus. Kita dikhususkan bisa mendekat untuk berada di bawah kaki Boas, di bawah kaki Yesus. Ini artinya dikhususkan. Nah, kalau kehidupan kita mau dikhususkan seperti Boas, seperti Rut tadi untuk bisa berada di bawah kaki, disuruh oleh Naomi, yaitu ayat 3, mandi. Ini persiapan khusus untuk berada di bawah kaki Tuhan. Dan menjadi dikhususkan, diterima. Apa? Ya, yang persiapan dikhusus, pertama kali mandi. Rut supaya mandi, supaya bersih. Pengertian rohani buat kita mandi ini disucikan. Disucikan oleh kuasa firman pengajaran dan perjamuan suci. Ini kalau dalam tabernakel, dalam tanda meja roti sajian. Ibadah PA serta perjamuan suci. Kalau kita terus dimandikan, terus disucikan, nanti ada peningkatan dalam kehidupan kita menjadi mempelainya, di mana bulan ada di bawah kaki mempelai ini, mengalami penebusan sepenuhnya. Jadi kalau kita lewat ibadah disucikan, bahkan mandi, disucikan terus menerus, ya, sampai nanti menjadi sempurna. Ada bulan di bawah kaki mempelai itu. Ya, Wahyu 12 ayat 1. Ya, mempelai wanita berdiri di atas bulan. Setelah mandi apa cukup? Belum. Supaya berurap.
Nah, ya, kalau ya wanita itu kan ya, ibu-ibu, cewek-cewek itu kan supaya wangi gitu, berurap. Ini bicara secara rohani, bicara tentang ketekunan dalam ibadah raya. Ada kuasa urap, ada karunia Roh Kudus. Ibadah raya. Tabernakel dalam tanda pelita emas. Kalau ini terus ditekuni terus, akan tampil nanti menjadi mahkota 12 bintang. Menjadi urapan yang sudah permanen di dalam kehidupan mempelai wanita Tuhan. Perempuan berdiri atas bermahkotakan 12 bintang ini. Dan yang ketiga, loh, sudah mandi, sudah bersih, sudah wangi, ya, harus pakai pakaian yang bagus, jangan pakaian yang daster itu ya. Pakai pakaian bagus. Ini bicara ketekunan dalam ibadah doa. Dalam tabernakel dalam tanda mesbah dupa emas. Ya. Doa penyembahan kita tahu adalah proses perobekan daging sehingga terjadi pembaharuan dari manusia lama menjadi manusia baru. Artinya manusia lama pakai pakaian lama itu dibuang, diganti dengan pakaian baru, yaitu perbuatan baik, benar dan suci. Dan ini kalau terus ditekuni dalam doa penyembahan ini, nanti akan memuncak menjadi selubung matahari, yaitu kasih Allah yang sempurna. Sehingga nanti tampil menjadi mempelai, berdiri di atas bulan, bermahkotakan 12 bintang, bersalutkan matahari. Ini yang harus kita perjuangkan di hari-hari ini. Jadi persiapan khusus itu terjadi di mana? Di dalam penggembalaan, di ladang Boas, di ladang mempelai. Dan disinilah nanti mujizat itu besar terjadi, artinya di dalam ladang mempelai, di dalam ladang penggembalaan akan terjadi mujizat yang besar. Mujizat yang pertama ya, yaitu firman menjadi manusia. Allah, firman itu adalah Allah sendiri menjadi manusia, itu dalam pribadi Yesus ini. Jadi mujizat yang lama tadi, Allah lahir menjadi sama dengan manusia, itu terjadi di mana? Yesus lahir di mana? Di kandang penggembalaan. Dia lahir di kandang domba. Di palungan tempat makanannya, domba-domba. Berarti di kandang penggembalaan. Itu mujizat. Maria mengandung oleh Roh Kudus, itu mujizat, bukan hubungan dengan Yusuf. Itu mujizat pertama. Firman adalah Allah, ya, menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Allah lahir menjadi sama dengan manusia, bukan jelmaan. Lewat proses kelahirannya sama, kurang lebih 9 bulan. Hanya mengandung dari Roh Kudus ini. Jadi sekarang dalam kandang penggembalaan secara rohani akan juga terjadi mujizat yang kedua, yaitu manusia darah daging yang sedang terus disucikan atau dilahirkan baru untuk menjadi sama mulia dengan Yesus. Berarti kita menjadi mempelai wanita Tuhan. Nah, untuk itu saudara, kalau kita tekun dalam 3 macam ibadah pokok, sama seperti kita berada di bawah kaki Yesus. Ya. Kalau dalam Waktu 12 ayat yang pertama, ya, Waktu 12 ayat pertama, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya, sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Di luar kandang penggembalaan tidak ada
Yesus. Tetapi dalam kandang pengembalian kita akan mengalami mujizat keubahan hidup. Sekalipun sedikit demi sedikit. Jadi kalau sudah ada di bawah kaki Yesus, kesucian dan keubahan itu akan mulai nyata, mulai kelihatan, mulai nampak. Matahari, bulan, dan bintang dalam hidup kita. Sampai satu waktu kita benar-benar menjadi mempelai wanita Tuhan. Tetapi Rut juga minta untuk dilindungi. Kembangkanlah sayap. Di dalam Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu tadi, Wahyu 12 ayat 1. Perempuan yang berdiri di atas bulan bermahkotakan 12 persautan mari itu mempelai itu. Diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, setengah masa, 3,5 masa, atau 3,5 tahun. Sedang Rut tadi di bawah kaki Boas, dia mengatakan, kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Yesus sudah menebus kita. Jadi kalau ada kesucian, ada keubahan hidup, atau sudah berada di bawah kaki Tuhan, mau tidak mau Tuhan juga akan kembangkan sayap atas hidup kita. Dilindungi sekarang dari masalah apapun juga. Dan bahkan Tuhan berikan 2 sayap burung nasar kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, mari perjuangkan kita bangsa kafir lewat jalur kemurahan. Tidak ada sesuatu tercapai kalau tidak berjuang. Sekarang saja di dalam menghadapi masa pandemi ini di mana-mana terus berjuang supaya bagaimana? Supaya tidak penularan itu COVID-19 tidak terus merajalela. Perlu berjuang bagaimana? Ya perjuangan, mari kita berjuang. Ikuti aturan-aturan. Jangan sembarangan. Jangan menganggap enteng. Sekalipun, Tuhan melindungi aku. Tetapi secara nyata kita juga harus taat. Mengikuti. Supaya tidak terjadi penularan lebih jauh. Ini bagaimana nanti pandemi ini atau COVID-19 ini bisa itu juga termasuk dari bagaimana perjuangan kita untuk sungguh-sungguh menghadapi ini. Tetapi yang lebih secara rohani ini, kita harus lebih sungguh-sungguh. Sampai tadi dikatakan, kembanglah kiranya sayapmu, melindungi hambamu ini. Jadi mari kita tetap berjuang dengan sungguh-sungguh. Sampai tadi dikatakan yaitu Tuhan berikan 2 sayap burung nasar kepada kita. Apa kegunaannya? Mungkin tanya, apa kegunaan 2 sayap burung nasar? Apalagi di hari-hari ini tuh. Kegunaannya begitu sangat luar biasa. Kegunaan 2 sayap burung nasar ini. Mari kita perhatikan. Ini kegunaan 2 sayap burung nasar yang kita harus perjuangkan. Kita dapat. Yang pertama, Keluaran 19 ayat 24. Keluaran 19 ayat 24.
Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi kegunaan dua sayap burung nasar yang pertama yaitu membawa kita dekat kepada Tuhan. Dua sayap burung nasar firman orang itu membawa kita dekat kepada Tuhan. Dengan kita dekat pada Tuhan, kita akan merasakan ketenangan. Kita akan merasakan kedamaian di tengah badai dunia ini yang sedang melanda ini. Ya. Kalau kita bisa dekat dengan Tuhan, kita akan lebih merasakan yaitu tenangan. Sekalipun masalah itu katakan dari zona kuning, oranye merah, kita tetap tenang. Bukan kita acuh tak acuh, tidak, tapi tetap tenang. Karena ada perlindungan dari Tuhan dan merasa damai di tengah badai. Semua menjadi enak dan tidak menjadi berat ya dalam kehidupan kita ini. Kegunaan dua sayap burung nasar yang kedua, Wahyu 12 ayat 14, pelayan siap. Wahyu 12 ayat 14, yaitu untuk menyingkirkan kita ke padang gurun tadi selama 3,5 tahun. Di mana Antikris sedang berkuasa. Artinya melindungi dan memelihara kita di tengah-tengah badai dunia. Semua masalah juga akan diselesaikan. Bahkan kita dilindungi, dipelihara saat Antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi mari kita bisa raih yaitu dua sayap burung nasar. Karena dua sayap burung nasar itu akan membawa kita dekat kepada Tuhan. Tadi mulai dari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan dalam urapan Roh Kudus sehingga kita lebih dekat kepada Tuhan. Ya. Sehingga kita akan rasa tenang dan damai. Kemudian yaitu lewat dua sayap burung nasar, firman urapan Roh Kudus itu akan menyingkirkan kita kepada gurun selama 3,5 tahun. Di mana pada gurun masih dalam dunia ini, tetapi Antikris berkuasa tidak bisa menjangkau dalam kehidupan yang sudah diberikan dua sayap burung nasar, sudah diungsikan, disingkirkan di padang gurun selama 3,5 tahun. Antikris berkuasa. Saat ini kita sedang diberikan kesempatan, saudara dikasih Tuhan, untuk bisa sekalipun di tengah-tengah masa pandemi ini, tetapi kita akan dijaga, akan dilindungi dan disingkirkan dari segala penyakit yang ada. Itulah satu contoh bagi kita yang nanti akan terjadi waktu nanti, yaitu penyingkiran. Ya, saudara dikasih Tuhan, waktu Antikris berkuasa 3,5 tahun, kita disingkirkan pasti di dunia, tetapi tidak lagi akan ganggu oleh Antikris. Jauh, jadi mata ular itu ada jauh. Buat kita sekarang ini, mari saudara dikasih Tuhan, kita sedang dilingkupi oleh berbagai masalah dalam atau lewat pandemi. Tapi kita sudah dikhususkan, amin. Kita dilindungi. Mereka virus-virus tidak akan menyerang kita, dilindungi. Asal kita mau memiliki dua sayap burung nasar tadi. Ini sekarang sedang kita diberikan kesempatan untuk menjaga kehidupan kita. Sehingga apapun terjadi, kita tetap dilingkupi. Dan yang terakhir, nanti dua sayap burung nasar itu akan mengangkat kita ke awan-awan yang permai. Diangkat. Setelah masa 3,5 tahun Antikris berkuasa, nanti ada pengangkatan, yang mati dibangkitkan lebih dahulu, yang masih hidup, yang disingkirkan daripada akan
ubahkan dalam tubuh mulia juga bersama masuk di dalam pesta kawin anak domba menjadi mempulainya. Sehingga kita bertemu Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi mulai sekarang 2 sayap burung nasar akan mengangkat kita dari situasi yang ada ini, kita dilindungi dari kegagalan-kegagalan, dari kejatuhan-kejatuhan kita akan diangkat sampai satu waktu nanti kita diangkat sampai ke awan-awan yang permai. Perhatikan saudara dikasih, ini satu pertolongan Tuhan bagi kita, bagaimana perjuangan kita untuk bisa tampil menjadi mempelai wanita Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dengan sayap kata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ya. ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Amin. kau Ya, kekuatan haleluya. dan Ya, perlindungan bagiku. haleluya. Pertolongan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Dari atas kembali. Firman-Mu berkata kau Amin. besertaku. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya. Selalu ku nantikan, Ya. di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan Amin. terbang Butuhkan tinggi kuasa di yang tengah badai hidup. Ku tak menyerah, bukan demi badai. kau kekuatan Hanya Engkau yang mampu menolong. dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi dari atas kita puji. Firman-Mu berkata kau Dan besertaku, Janji firman Tuhan. akan kuat roh dan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu ku nantikan, Ya. di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah
Tuhan. Haleluya. Kau yang ku sembah, Ya, Yesus ku Engkau Raja di atas segalanya. Ku akan tetap tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Haleluya. Haleluya, di depan Maha Tinggi, ku mengangkat hati, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Ya. Haleluya, Ya. haleluya, Haleluya. Yesus. haleluya, haleluya, Haleluya. Yesus. haleluya, Terima haleluya, kasih, Tuhan. haleluya, Buat haleluya. pertolongan-Mu, Tuhan. Selama-lamanya Tuhan, kami nyatakan Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan perlindungan kami. Ya. Engkaulah yang menjadi sumber pemeliharaan kami. Amin. Karena kami semakin tahu lewat firman-Mu Ya, Yesus. bahwa kegenapannya dunia ini akan berlalu. Bahwa kegenapannya Tuhan segala hal-hal jasmani di dalam dunia ini akan semakin sulit Tuhan. Seperti badai yang silih berganti menerpa kehidupan manusia. Tak terkecuali orang-orang percaya Tuhan. Ya. Tetapi kami mempunyai Tuhan yang maha kuasa. Amin. Tuhan yang maha besar. Haleluya. Yang senantiasa setia menyertai kehidupan kami. Membela kami Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu bagi kami. Lewat firman-Mu pada pagi siang hari ini, kami terus diingatkan dan semakin diteguhkan bahwa kami bangsa kafir mendapat kesempatan terindah Ya. untuk bisa menjadi mempelai wanita-Mu Amin. Tuhan. Itu sebabnya biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari ini sampai Maranatha Engkau datang kali kedua. Kami mau sungguh-sungguh menghargai panggilan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh menghargai pekerjaan pelayanan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kami. Dan kami mau sungguh-sungguh terus berada di bawah kaki-Mu Tuhan. Merendahkan hati, menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tanggung jawab-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang menjadikan kami berharga, menjadi biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah apapun yang terjadi hari-hari di tengah-tengah dunia ini, Ya. biarlah semua itu membawa kami semakin naik tinggi, Amin. naik kualitas rohani Ya, kami, Yesus. pengikutan kami, kesetiaan kami, ketaatan Haleluya. kami, kesungguh-sungguhan kami Haleluya. di hadapan-Mu Tuhan. Jangan biarkan sidang jemaat-Mu menjadi dingin rohani. Ya, Jangan tolong. biarkan sidang jemaat-Mu Tuhan mundur Tolong. dari Engkau. Ya. Jangan biarkan sidang jemaat-Mu suam-suam kuku Tuhan. Tetapi biarlah kami terus semakin giat di dalam pengikutan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Allah yang menjadi kekuatan kami semua, sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk bisa melakukannya. Ampuni setiap kelemahan, kekurangan kami, ketidaksungguh-sungguhan kami, kemalasan kami Tuhan. Ya. Semua itu Tuhan ampunilah. Haleluya. Engkau Yesus Hakim yang adil. Ya. Tetapi Engkau Tolong. Yesus juga pembela kami yang setia. Ya. Sungguh Tuhan, Engkau sanggup membersihkan, membasuh setiap dosa kami. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan, Terima jadikan kasih. hidup kami jemaat-jemaat-Mu semakin hari semakin benar, kudus, semakin berkenan kepada Ya, Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan terus Ya. tidak pernah putus-putusnya senantiasa menganugerahkan kasih karunia-Mu, menyempurnakan setiap janji firman-Mu, semua Engkau genapkan Ya. di dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan Haleluya. Yesus, berkati hamba-Mu, Ya, gembala terima kami yang Tuhan kasih. sudah pakai menjadi halo berkat firman. kasih, Tuhan. Terus pakai hamba berkesehatan, kekuatan, biarlah penyingkapan rahasia firman-Mu terus karuniakan melalui hamba-Mu untuk dibagi-bagikan menjadi makanan rohani. Kebutuhan sidang jemaat-Mu terus terpenuhi dengan sempurna di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Ya, Kristus kami Yesus. bersyukur. Haleluya. Terima haleluya. kasih Tuhan, hanya ucapan syukur yang kami dapat sampaikan kepadamu atas berkat-Mu, perhatian-Mu, pertolongan-Mu bagi kami pagi hari ini. Untuk seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami serahkan sekali lagi yang sedang mengalami sakit baik dalam tubuh jasmani, mari Engkau akan angkat apa yang menyebabkan sakit penyakit, angkat semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga hamba-hamba-Mu yang juga saat ini sedang sakit. Engkau juga tolong Tuhan, pulihkan kesehatannya juga Tuhan, sehingga tetap dapat kembali melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Bapa dalam surga untuk kehidupan nikah sidang jemaat-Mu. Engkau juga akan tolong, berilah Bapa dalam surga kepada kehidupan nikah ini damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Bapa dalam surga dalam kehidupan yang sedang mengalami mungkin penurunan di dalam segi pekerjaan, usaha, tetap Engkau akan menolong Tuhan, dan biarlah tetap bisa mengucap syukur kepadamu oleh karena Engkau selalu tetap memperhatikan Tuhan, sehingga perlindungan pemeliharaan-Mu tetap terjadi dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami di dalam ibadah-ibadah yang akan datang Tuhan, sekali masih secara online Tuhan, tapi Engkau tolong supaya Bapa dalam surga, jemaat memperhatikan tentang ibadah-ibadah yang ada, sehingga Engkau melihat hati mereka masing-masing di dalam kesungguhannya untuk mempersiapkan Bapa dalam surga menjadi mempelai-Mu Tuhan. Biar tetap mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan satu perhatian yang sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak sekolah minggu yang masuk dalam ibadah sekolah minggu. Engkau juga tolong untuk orang tua juga boleh mendorong dan mendukung anak-anak untuk ikut dalam ibadah sekolah minggu, supaya anak-anak ini tidak Bapa dalam surga itu mundur atau kering dalam rohaninya, tapi biar tetap semangat Tuhan. Demikian untuk youth juga Tuhan, yang bisa lewat Zoom Tuhan, Kau juga tolong supaya ada perhatian bagi mereka, ada kerinduan Tuhan, supaya tidak kering rohani juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya dapat bersyukur kembali kepadamu. Engkau juga Bapa dalam surga sudah memberkati sidang jemaat-Mu dan mereka yang sudah memberikan persembahan syukur. Engkau sudah memberkati mereka yang sudah juga memberikan persembahan untuk diakonia juga. Engkau sudah memberkati mereka, dan juga yang sudah mengembalikan perpuluhan, di mana Engkau membuktikan Engkau sudah memberkati kehidupan mereka Tuhan. Mereka tidak menyia-nyiakan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati setiap pelayan pada pagi hari ini. Beri kekuatan, kesehatan bagi kami juga yang pelayan-pelayan-Mu dalam melayani ibadah yang akan datang. Juga Engkau memberkati, beri kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ini dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih, dan biarlah kami akan Bapa dalam surga menerima juga damai sejahtera-Mu, kasih karunia dan berkat-berkat Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi,
Yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.